Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan, kehormatan yang dimiliki kaum muslimin adalah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa waqti itu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wujuhum kal qamari lailatal badri qulubuhum ala qalbi rajulin wahid fastasattu rabbi fazadani ma kulli wahidin sab'ina alfan. Pak aku diberi atau diizinkan gitu kan, untuk memasukkan 70.000 daripada umat ini ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ada 70.000 orang dari umat Islam itu yang besok akan masuk surga tanpa hisab. Pitung lawu niku, nah dibanding kabeh ya cithik bianget. Nah itu kuotane wong haji wae 221.000. Ya to. 221.000 kuotane wong haji saben tahun. Nah, padahal itu sak Indonesia, urung sak liyane. Kemudian wujuhum kal qamar lailatul badr, wajah-wajah mereka yang mendapatkan anugerah surga tanpa hisab itu cemerlang seperti purnama penuh. Qulubuhum ala qalbin rajulin wahid, hati mereka seperti hati satu orang laki-laki. Meskipun apa? Mereka memiliki hati yang sama. Sabarnya sama, ikhlasnya samalah, takwa ketaatannya sama, memiliki jiwa visi misi yang tidak berbeda. Pamane ono sithik kurang sithik ning disipipun padha. Ini menggambarkan bahwa umat Islam itu mesti memiliki misi-misi yang beda, yang tidak beda. Tujuan uripe mesti padha. Tapi kenapa dalam persejarah pergulakan dunia ini kaum muslimin pernah perang saudara antara Muawiyah melawan Sayyidina Ali, sampai ada perjanjian Daumatul Jandal, nah, sampai berpecah munculnya Khawarij dan sebagainya. Nah, tentu orang-orang yang tidak sehati, yang tidak selaras, yang tidak semakna dengan ayat ini bukan termasuk daripada golongan yang dimaksudkan. Nah, ada golongan namanya Khawarij. Ketika Sayyidina Ali sudah sepakat hasil perjanjian dengan Muawiyah, di mana kaum muslimin saat itu terpecah jadi dua golongan. Yang satu yang disam oleh Muawiyah, diwakili oleh Amr bin As. Kemudian di Kufah Sayyidina Ali yang diwakili dalam perjanjian itu oleh Abu Musa al-Asy'ari. Yang semula ditunjuk adalah Ibnu Abbas. Namun karena nggak ada kesepakatan, akhirnya itu pun juga bukan kaum muslimin yang menjadi nama perjanjiannya. Perjanjian antara Ali dengan Muawiyah. Ali pun menerima, ya serapopo antara aku dengan Muawiyah. Ali berdalih dengan peristiwa saat Nabi di Hudaybiyah, itu wakil dari Quraisy tidak mau menerima perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Nabi menerima ya wis antara Muhammad bin Abdullah dengan orang-orang Quraisy. Sepakatan disepakati, ternyata ketika pulang ke Kufah, pasukan Sayyidina Ali itu ada 12.000 yang tidak menerima, lalu mereka menyempal dan tinggal di daerah Harurah. Itulah namanya cikal bakal bibit sekambitnya kelompok Khawarij, kelompok yang mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka kesepakatan kaum muslimin enggak berlaku. Kudu kabeh itu
Anake kudu ngene manut Allah. Jadi ijtihad, padahal Ali itu berijtihad, Muawiyah pun juga berijtihad saat itu. Cuma menurut para jumhur ulama, Muawiyah ijtihadnya salah. Tapi salah saya untuk pahala siji. Ali ijtihadnya benar, dapat pahala 2. Tapi anak kelompok sing ora cocok pokoknya memaksakan seperti ini. Meskipun mereka banyak yang sadar dinasihati oleh Ibnu Abbas, tapi akhirnya mereka pun juga tetap saja memiliki jiwa yang belot, tidak mau manut karena apa? Kepentingan dunia. Ketoke lambene muni lahu ma ilallah. Tapi mereka lebih hanya menggunakan ayat itu untuk kepentingan duniawiyah semata. Nah, makanya wong sing paling mulia di masa konflik itu orang yang bersembunyi, yang merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan tidak melibatkan diri dengan urusan seperti itu. Wong sing dalam situasi konflik penuh dengan ketegangan antara dua pasukan yang sama-sama muslim yang juga merupakan tanda kiamat semakin dekat. Mana zaman saniki gitu, kiamat semakin dekat lagi. Itu siapa? Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, dia merasa cukup dengan karunia Allah dan dia tidak melibatkan diri urusan seperti itu. Yang berurusan, gitu kan, kalau memang membela agamanya dia mulia. Jadi dikhawatirkan yang berurusan dengan konflik tapi cari kepentingan dunia itu yang celaka. Nah, kayaknya jenis kekuasaan itu kepentingan adalah dengan dunia. Kekuasaan, bisnis itu karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya karena kepentingan dunia, kepentingan urusan-urusan akhirnya terbengkalai. Saling pengen berkuasa, akhirnya hatinya berpecah-pecah. Nah, lalu siapa yang masuk golongan 70.000 itu? Tentunya adalah golongan daripada orang-orang yang ikut jalan yang benar. Tidak berbuat baik, namun hanya sebatas topeng penutup kepentingan dunia. Di orang-orang yang benar-benar mengikuti namanya Al-Quran dan Sunnah. Satu kesepakatan bersama disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disepakati 70.000 itu adalah semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menggunakan Quran, Sunnah, dan bagaimana para imah itu bersepakat. Berarti Muawiyah murah. Saya katakan selama orang berpegang teguh dengan syariah, ijtihad itu kan ada 2, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Selama masih dalam konteks ijtihad, pandangan kita, insya Allah dia termasuk. Jadi dalam konteks ijtihad usul fikih itu kan, maka dia tidak salah. Jadi wong ijtihad itu tidak salah dia untuk pahala siji. Cuma kita zaman sekarang pakai ijtihad. Kalau kita melibatkan urusan-urusan yang sifatnya adalah penuh dengan perselisihan, ya. Kadang-kadang kita nggak ijtihad, karena kita nggak paham ilmu ijtihad. Semoga mau manut naluri, ini bukan ijtihad. Itu melalui proses mekanisme musyawarah, tanya jawab, kemudian memutuskan, disepakati hanya kita A, yang satu mengatakan B. Itu baru ijtihad. Ijtihad itu harus ada kesepakatan dengan ulama. Kalau kita masing-masing pribadi punya ijtihad dan itu berbeda dengan jumhur ulama, nggak sah itu ijtihad kita. Ada orang yang kapasitas, tidak punya kemampuan, tidak punya pemahaman kepada Quran dan Sunnah, mau ngaji ora paham-paham mau ijtihad. Nah, pasal itu apa? Melu hasil ijtihad. Bukan gawe ijtihad dhewe. Tapi orang-orang dahulu, orang-orang ahli fikih yang hafal Quran. Nah, tentu mereka punya kemampuan. Hanya orang-orangnya karena hawa nafsu tadi itu 12.000 menyempal meninggalkan Sayyidina Ali, kayak kelompok namanya Khawarij. Dan diperangi oleh Sayyidina Ali. Namun sing jenenge bibit sekawit
pemikiran itu sekarang masih ada terus sampai yaumul kiamah tetap ada. Wongnya mungkin ora ono. Neng pola pikir si ono. Pola pikir PKI itu mungkin PKI secara manusiawi ora ono. Neng pola pikir wong sing kaya PKI ya Cik. Oke. Nah, itulah makanya semua pola pikir yang nyimpang dari Quran dan Sunnah, nah meskipun kelompok itu sudah tidak lagi menjadi organisasi yang besar, sudah ambruk oleh tekanan dan oleh peperangan pemerintah pada saat itu, namun jiwa-jiwanya masih selalu ada. Kenapa? Dia bagian dari programnya syaitan dan kaum dajjalin untuk merusak kaum muslimin. Ini tentang makna lebih daripada rajulin ala qalbi rajulin wahid. Udune podo. Nah, ini aneh kok zaman dulu kok perpecah belah karena tadi ijtihad tadi itu. Nang jane intine podo. Semuanya yang tahu hanyalah Allah. Madarani wallahu a'lam. Nah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Allah menyampaikan kepada Nabi seperti itu, lantas Nabi pun memohon kepada Allah. Fastazattu rabbi fazadani. Aku mohon tambahan kepada Tuhanku, maka Tuhanku pun menambahkan untukku. Maquli wahidim sab'ina alfan. Masing-masing satu dari 70.000 itu sik nggawa 70.000 meneh. Jumlahnya itu di 45 miliar. Nah, itu ke zaman biyen tekan zaman saiki wis pirang moso. Sekarang umat Islam itu jumlahnya 1,7 miliar. Adalah wis 1444 tahun. Seandainya jumlah orang Islam itu sak miliate mulai 200 tahun yang lalu, itu 100 lagi aja. Wis dongoe muga-muga katut. Nah. Kalau kita tidak katut gimana? Ya usaha. Mungkin kita ini ada tanpa hisab sebab karena pilihan Allah tadi itu. Padahal tidaklah kalau kita enggak dibebasan hisab, kita diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya dengan ikhtiar kita dalam memenuhi perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama dengan baik. Saora-ora dadi wong mukmin, dadi wong sing muttaqin, dadi wong sing muhsin. Saya harap-harap seandainya orang tidak menjadi orang yang tanpa hisab, dihisab pun kita selamat. Nanti dikatakan kan, kullu nafsim bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Setiap orang itu diminta pertanggungjawaban saat kematiannya oleh Allah SWT dari golongan tengen. Nah, golongan tengen itu siapa? Apa yang 70.000? Allah alam. Dia katakan golongan tengen adalah golongan yang selalu beriman bertakwa kepada Allah. Coba dikatakan maknanya sekian tadi hadiah. Sing ini adalah ikhtiar. Kemarin inilah itu soal untuk gaji. Jane gaji pokok itu mau 2 juta. Neng bonusnya 10 juta. Mungkin lah. Mungkin wae. Bonus kadang-kadang malah ora hitungan. Gitu. Kita punya istri. Jane layaknya kebutuhannya sebulan 3 juta. Yang suami memberikannya 20 juta. Nah, ini namanya kebutuhannya jane mau 3 juta, neng kadang suaminya itu lomo dan baik hati, maka diberi 20 juta. Nah, ini orang sih kalau kira-kira jarang gitu. Oke, wong lanang itu nek blonjo bojone itu nyah-nyah apa ceracrit. Ya toh. Takono sing mburi kae. Mburi kae jawabane jawab kae kula dhewe Pak. Malah wingi kula enten tamu niku wong wedok kula wis kowe kenal, wargane niku kenal dangu. Tiba-tiba si perempuan sama laki datang ke rumah saya. Kemudian berarti itu wadul tentang suaminya. Jebule 26 tahun dadi bojone niku ora tau diblonjo sama sekali.
Dan bojone suwe-suwe ora apik kelakuane, saya ora cetha kelakuane malah njotosi sing wedok. Lah kula dibukakane masre niku kaget astagfirullahaladzim. Lambene nyonyor kabeh. Dudu Ferry Irawan dudu. Dudu Vena Melinda dudu. Wong Solo. Ya Allah, 26 tahun dadi bojone rong tau diblonjo. Jadi ngerti duite bojone sak sen dikane rong tau bar itu. Anaknya mengakui, bapak itu nek dihasil mungkin royal dhewe, seneng dhewe. Sekolah anak telu nganti sarjana kabeh itu sing ngurusi mboke. Kok bapak ya sik tega men njotosi bojone. Iki ahli neraka, mbok salat jejeg ngene ahli neraka. Hanya wong lanang itu aja macam-macam. Kok njotos bojo. Ngonek-ngonek ke sing wedoke ora entuk. Nang sapa serta ngonek-ngonek ke sing wedok, ayo coba ngata tangan. Sing rata sing wis prae Pak Dikon tok kuwi. Prae saya ranti bojo. Nah. La tadribul wajha, jangan engkau memukul wajahnya wanita. Wala tuqabbiha, dan engkau menjelek-jelekannya. Pamane kepaksa mukul itu bokong. Dengan pukulan yang tidak mu'diyah, tidak menyakitkan. Nah, datang mau itu yang nganyel ke pukul bokong malah namake wajahe. Jadi sing mukul emosi ya gitu. Makanya sekali lagi hidup ini marilah kita jangan sampai nyimpang dari petunjuk Allah. Resikonya apa? Resiko nyimpang dari petunjuk Allah itu kita akan sesat gitu. Nah sesat ya rugi. Rugi dunya ora sepiro 70 tahun. Karena akhirat sepanjang masa ora rugi. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diringankan hisab kita dengan memenuhi perintah agama. Harus bojo ki ya tanggung jawab, anak tanggung jawab. Ora kok urip mantep nangan melu wong wedok nyambut gawe ora tau ketok asile mung nggih lunga mancing wae. Upamane. Pamane begitu. Ini di muskilah kalau gini ini. Di Islam itu bukan kotor karena ajarannya, gitu kan. Bahkan dikatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Wong Islam itu dadi kehilangan wibawa lan kemuliaane gara-gara kelakuane wong Muslim dhewe. Ngakune Islam nang jahat karo tangga, dadi ilang indah Islam. Islam itu kita wajib berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita. Aku di jemaah yang boleh ke Jumatan, lagi yang kelapit motor melaju rong langkah nang gang cilik arah masjid tiba-tiba muni su. Nah, supri ora masalah. Lah kagetku menapa? Wong wedok lho, padu karo wong wedok sing metu bangsa ning juruk. Aku langsung ngalih ya Allah, wes. Menungso nek ra di agama ngene, di agama ora diamalke ya ngono kuwi. Ya toh. Nah, makane iku. Nanti pengajian dino nganti kaya ngono kuwi piye gitu. Larang nang kaceke. Namanya orang bertakwa itu harus melaksanakan perintah dengan baik. Orang malah menyelesaikan perintah Allah dan Rasulnya kan begitu. Makanya hilanglah ketakwaan orang, hilanglah agama orang gara-gara kelakuan imam. Islam juga gitu, tertutup kebaikannya gara-gara kelakuannya. Kiai mesum itu kan jadi merusak Islami. Gitu. Kiai mesum atau 14 muridnya digagai, gitu. Ustadzai digerayangi. Nah, barangnya wong liya ditowel-towel gitu. Itu ya kelakuan yang buruk. Gitu kan. Gara-gara seperti itulah Islam itu dianggap elek, padahal sing elek-elek itu malah justru menungsone dhewe, oknum itu. Makanya ingat, kejelekan amaliyah kita itu mencerminkan kerusakan diri kita. Dan ingat kenapa sampai Allah mengancam dengan neraka? Karena kalau kamu nyimpang dari agama, itu agama jadi enggak banyak disukai orang gara-gara kelakuan. Aku agama Islam yang kelakuannya elek. Lah, ya apa Islam bilang enggak malah itu.
Jadi salah itu Islamnya pomongnya. Kalau Islam itu nggak ngajarkan seperti itu. Gitu. Sekolah itu dulu punya nama baik karena kebaikan-kebaikan guru dan muridnya. Ketika kemudian seorang guru berbuat sesuatu yang menyimpang, sudah dielek. Saya elek jane mung siji. Sudah dielek kabeh. Sak masjid gara-gara salah satu jamaah nyimpang. Nah, sing adalah pengurusnya. Wabeh masjid dadi cacat elek kabeh. Gitu. Takmire masjid jebule kok yang Wonogiri ramule jebule di bojo meneh kira dirabi kondang gitu. Gitu. Simpenan ngono dadi rusak itu. Nah. Kalau Wonogiri asal usule jebule ngono ya yo itu jadi rusak kabeh jenenge itu. Nah, makanya kan sekali lagi jangan kita berbuat maksiat karena maksiat itu otomatis jadi merendahkan keislaman kita dan merusak agama kita sendiri. Pantas Allah mengancam dengan azab karena kau ngaku muslim kamu elek itu tidak memuliakan agama, tidak menolong agama, tadi merusak. Kemudian tolong agama itu dengan berbuat maksiat atau dengan berbuat ketaatan. Ya, taatan. Engkau semakin taat dengan agamamu, semakin baik sikapmu, kelakuanmu dengan masyarakat di dunia ini, Islam akan menilai, insyaallah bagus Islam itu. Aku tak mulai Islam lagi. Nah gitu. Kadang orang Muslim do berzina, do berjudi, ya kan? Podo rampokan bunuh-membunuh, persaingan bisnis sampai dengki mendengki. Wong dadi males bu Islam gara-gara kelakuan seperti itu. Hal Islam nggak mengajarkan sama sekali yang seperti itu. Nah kita yang menyimpang dari jalan itu yang merusak agama kita sendiri. Makanya jangan nanti terjadi, makanya bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Wong sing wedi karo Gusti Allah. Kemudian dia qanaah dengan karunia Allah. Lalu kemudian dia ini memperbagus Islamnya dengan baik. Itulah wong sing paling mulia. Orang paling mulia adalah orang yang masuk Islam, kemudian dia jaga Islamnya dengan baik, bertakwa kepada Allah, meskipun rezekinya sithik neng ketaatannya ora sithik. Taatannya oke. Mane wong miskin kok akeh taate itu wong sing top. Soalnya wong sugih sithik taate biasane itu. Wong iso akeh bondone biasane malas ketaatane. Nah, untung wong sithik sing akeh ganjaran. Akeh sugih mau ora digawa mati kesugihane, tapi ketaatannya sing digawa mati. Makanya bersyukurlah kita dengan rezeki yang pas-pasan, namun kita tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bersyukurlah kita meskipun rezeki ini pas-pasan, neng pengajian kita karo ngantuk-ngantuk ya sik mangkat. Liyane ngantuk ya ora mangkat, melek ya ora mangkat. Malah turu ya kan. Ini kita percuma jadi manusia gitu loh. Makanya ben ora percuma jadi manusia, jadilah orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan sepatuh-patuhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.